Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka ia berkata, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Umat yang terkasih, menarik bacaan Injil hari ini. Sungguh suatu pernyataan yang membutuhkan jawaban dan menantang. Perkataan ini keras. Lalu Yesus menantang, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Konteksnya adalah Yesus membutuhkan komitmen, jawaban-jawaban. Yesus membutuhkan pilihan-pilihan sikap. Dan sekali memilih, itu harus merupakan suatu pilihan yang terbaik. Dan kalau pilihan terbaik membutuhkan komitmen. Dan pilihan terbaik tentu menjamin sesuatu nilai yang luhur dan mulia. Nah, tentu dalam konteks keberimanan yang luhur dan mulia adalah keputusan iman kita harus mengantar kita pada suatu yang abadi, yaitu hidup kekal. Maka saya mengangkat 3 komitmen yang kita boleh timba dari bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, kitab Yosua menantang orang Israel sesudah mereka keluar dari Mesir dan sekarang menduduki tanah terjanji. Yosua melihat gejala iman lain, bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ada orang-orang Amori, orang yang menyembah berhala. Dan ini bisa
mengganggu atau bahkan menggoda orang-orang Israel. Maka Yosua tadi dalam bacaan pertama, hari ini saya memberikan pilihan kepada kamu. Apakah kamu akan menyembah dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Amori? Yosua bilang, saya dan keluarga saya tidak akan menyembah dewa-dewa. Kami hanya menyembah Tuhan, Yahweh. Maka kita mendengar jawaban orang Israel yang disebut perjanjian Sikem. Jauhlah dari kami untuk menyembah dewa-dewa itu. Jauh dari kami. Alias tidak. Kami tidak akan menyembah mereka. Kami hanya akan menyembah Dia yang dulu telah membebaskan kita dari Mesir dan menyertai kita di padang gurun dan yang memungkinkan kita memasuki tanah terjanji. Jadi orang Israel dari bacaan pertama membuat komitmen religius. Komitmen orang beragama. Kami hanya menyembah Allah yang esa. Jadi komitmen religius yang benar. Dan ini tegas. Bahkan bisa menjadi keras. Karena ini serius, jelas, ya. Maka kita bisa menimba nilai komitmen religius. Tentu orangnya tidak mau abal-abal sebagai orang beriman, ya. Nyanda akan lagi ada saat-saat untuk opok pongo atau opok apa, ya, itu. Ini mesti jelas, ya. Komitmen religius kita harus murni. Jauhlah dari kami menyembah-nyembah dewa lain. Kami hanya menyembah Allah yang esa. Komitmen kedua yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan hari ini adalah komitmen Kristiani yang sejati. Apa itu Kristiani? Berarti menjadi pengikut Yesus. Dalam bacaan kedua, surat kepada umat di Efesus, Yesus berbicara, Rasul Paulus berbicara tentang perkawinan sakramental, bahwa Yesus adalah pengantin gereja. Pengantin ini bukan cuma tamang baku dapat di mall. Pengantin. Berarti apa? Memang kau udah pikir baik-baik, Kang. Rupa saudara-saudari yang so kaweng dan yang mau kaweng. Namanya pengantin adalah suatu pilihan. Berarti di sini letak perjuangannya. Serius ini. Nggak main-main. Maka Yesus memilih gereja sebagai pengantinnya. Bukan main Tuhan, ya. Memilih kita sebagai pasangan hidup seumur hidup. Maka Rasul Paulus bilang, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan gereja. Bukan main Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, bukannya menjadi penguasa di atas segala-galanya, tapi Ia menjadi teman hidup. Dan Ia pilih kita sebagai temannya. Aku tidak lagi menyebut kamu murid tapi sahabat. Kamu tidak lagi kusebut hamba tapi sahabat. Bukan main. Martabat kita sebagai orang Kristen begitu luhur karena kita dipilih oleh Tuhan sebagai pengantinnya. Berikut, lebih dalam lagi sebagai seorang pengantin dalam Injil, Ia menyebut dirinya roti yang menjadi santapan bagi kita. Wow, luar biasa. Sang pengantin menyerahkan dirinya untuk menjadi santapan rohani agar kita sebagai pasangan hidupnya boleh hidup dan memasuki hidup kekal. Ini jelas, tegas. Mau pilih Yesus sebagai pengantin atau tidak? Atau mau berselingkuh? Masih ada pengantin-pengantin lain.
mau makan pemberian Yesus, menyerahkan dirinya lewat sakramen Ekaristi, mengandalkan itu sebagai sumber hidup atau tidak? Banyak orang bilang, aduh perkataan ini keras. Hari ini kita ditantang lewat bacaan ini untuk menjadi orang Kristen sejati. Kalau pertama orang beriman sejati, komitmen kedua adalah orang Kristiani sejati. Satu, bangga menjadi pengikut, bangga menjadi pengantin Yesus. Dan kemudian menjadikan Yesus sebagai sumber hidup. Memang ini tegas, keras. Sekali memilih harus rela mengorbankan yang lain. Pilihan adalah pengorbanan. Dan banyak orang yang kemudian mundur. Yesus kemudian menantang murid-murid, ngoni juga mau mundur? Nah, nanti jawabannya sebentar. Jadi komitmen untuk menjadi orang Kristen. Komitmen ketiga adalah komitmen pada janji-janji. Nah, ada rupa-rupa janji. Saya ada janji imamat. Nah, bapak-bapak ada apa janji apa gitu? Yang paling penting janji pernikahan, Kang. Bacaan kedua. Nah, barangkali kita bisa mudah untuk mengimplementasikan kata-kata ini. Perkataan ini keras. Siapa bisa bertahan? Menjadi keluarga Katolik keras memang. Keras punya. Kang, berat. Nembole kata cikar kanan faya kondios. Nembole ada 02. Itu keras tuh ini. Berat ini. Lebih keras dari cap tikus tara-tara. Apakah kamu juga mau mundur dari ajaran dan komitmen Kristiani ini? Ini Yesus menantang kita. Saya percaya tidak. Deng, tong bilang jangan. Karena kembali lagi ke pengalaman, ketika saudara-saudari memutuskan untuk menikah, apakah ini abal-abal? Oh, ini serius sekali, sampai bakal ae, Kang, dengan calon mama mantu. Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki demi menggapai cintamu, sayangku. Abu kalau abu, kalau begitu. Dan sudah berhasil, sudah menjadi sakramen. Lewat pengalaman padang gurun untuk menggapai panganama itu. Dan itu semua terjadi karena Tuhan menyertai saya. Maka saya berkomitmen pada perkawinan. Keras, tegas memang. Maka hari ini kita diminta untuk komit pada keputusan-keputusan baik dan benar, kendati memang tidak mudah. Luhur, karena itu perlu diperjuangkan. Suci, karena itu jatuh bangun menjaganya. Dan itu rasa suci, karena ketika jatuh saya bangun. Maka saudara-saudara, jawaban Rasul Petrus boleh menjadi inspirasi sumber kekuatan. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Inilah yang mesti menjadi jawaban Kristiani kita manakala kita menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan pada komitmen-komitmen itu. Komitmen pada janji sakramental perkawinan atau imamat, komitmen untuk menyekal. Mari saudara-saudara, pada perayaan Ekaristi ini kita memohon agar supaya komitmen-komitmen ini menjadi segar lagi dan kita timba kekuatan rohani pada Rasul Petrus, kata-kata Rasul Petrus. Kita juga berdoa untuk keluarga masing-masing. Banyak keluarga berjuang, jatuh bangun untuk mempertahankan keluhuran martabat pernikahan. Kita berdoa, dan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, jangan menyerah.
apalagi jalan sakramen, jalan kekudusan. Semoga demikian.